Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norman Suryabadi akan menjelaskan modul 8.2. Yang pertama, kita sebagai student atau pengguna di workstation mesin, kita akan mempersiapkan sistem untuk latihannya. Yang pertama, kita start labnya dengan komen lab start comp preview min cr1 seperti ini. Kemudian kita menginstal paket Ansible Navigator dan pedoman RPM. Yang digunakan perintah untuk menginstal paket Ansible Navigator dan pedoman. Komennya sudo dnf install navigator pedoman seperti ini. Dan kata sandi untuk studentnya student. Kemudian kita unduh support RHL untuk mengeksekusi otomisasi dari hub labexample.com sebagai pusat otomisasi pribadi lingkungan lab. Kita gunakan pedoman login perintah untuk masuk ke hub private class di hub labexample.com. Di sini kita copy pedoman login hub labexample.com. Sini. Terus di sini akan diminta username dan password. Username-nya student dan passwordnya redhat123. Kemudian kita menggunakan pedoman pull untuk mengunduh lingkungan eksekusi otomisasi. Kita copy ke sel genom seperti ini. Kemudian kita gunakan perintah git untuk menyesuaikan git secara global. Kita copy seperti ini. Setelah itu kita memverifikasi pengaturan config global. Terus kita clone git lab example.com-nya. Terus selanjutnya kita buat directory di home student git repos dengan komen mkdir -p git repos. Kemudian kita beralih ke directory git reposnya dengan komen cd seperti ini. Kemudian kita mengklon file comp preview repository dengan komen git clone seperti ini. Kemudian kita beralih ke directory comp preview dengan komen cd comp preview dan membuat nama cr1 dengan komen git checkout -b cr1.
seperti ini. Kemudian kita gunakan Ansible Navigator untuk menampilkan pengaturan yang efektif di lingkungan eksekusi, otomisasi, dan kebijakan penarikan alihan keluaran perintah dari dalam file yang bernama navigator sample.yml. Terus komennya yaitu seperti ini, Ansible Navigator setting, kemudian seperti ini dan seperti ini. Kita copy ke sel genomnya. Sudah itu kita ubah berkas navigator sampelnya yang YML menjadi Ansible Navigator menjadi Ansible Navigator YML dengan komen mv navigator min sample YML seperti ini. Kemudian kita buka VS Code, kita open folder, arahkan ke get repos com preview. Kebetulan di sini saya sudah membukanya. Kemudian kita pilih berkas Ansible min navigator YML-nya. Kemudian kita ini memodifikasi inventaris yang awalnya tadi di sini help.2 false diganti menjadi entries inventory YML. Kemudian di sini di enable ini tadinya di sini true diubah menjadi false. Kemudian gunakan Ansible Navigator dengan perintah inventory subperintah list opsi YAML ya untuk menampilkan versi YAML-nya di berkas tersebut. Ansible inventory seperti ini. Kemudian kita pilih inventory controller di file VS Code-nya. Hapus semua informasi yang terkait dengan variabel setelah selesai simpan file tersebut. Nah, di sini saya sudah mengeditnya. Yang inventory controller YAML. Jadi isi berkasnya seperti ini. Kemudian kita gunakan Ansible Navigator untuk menampilkan versi YAML inventory berkas tersebut. Komennya seperti ini. Ansible. Kemudian kita pilih inventory YAML di di aplikasi VS Code. Kita menghapus semua variabel selain variabel user dan SSH private key. Sini saya sudah menghapus variabel SSH dan user, menghapus file selain user dan private key. Sini saya sudah mengeditnya. Kemudian kita menghapus inventory control dan inventory dengan perintah rm inventory control inventory.
seperti ini. Kemudian kita buat grup vars EOS connection YML dengan konten seperti ini. EOS mana EOS? Oh, ini. Kita copy, paste sini. Kemudian kita buat grup vars, kemudian kita buat connection di grup vars EOS seperti ini. Dan langkah 7.3 kita membuat connection lagi di grup vars Junos seperti ini. Kemudian kita membuat host vars workstation lab directory, kemudian membuat file nama connection YML dan atur Ansible user variable ke DevOps. Buat host var directory dan sertakan workstation lab example-nya di subdirectory. Ini dengan komen mkdir. Kemudian kita menambahkan penggunaan Ansible DevOps-nya seperti ini. Dan selanjutnya langkah 9.1 kita gunakan terminal di VS Code untuk menambahkan file directory baru yang dan diperbarui dengan perintah add get add spasi titik. Kemudian kita gunakan terminal VS Code untuk menampilkan daftar file yang telah disiapkan. Ini. Kemudian kita gunakan VS Code get commit untuk melakukan commit pada file. Digunakan untuk memprefer development sebagai pesan commit. Git commit seperti ini. Kemudian kita git push untuk memperbarui repository git. Sini git push. Setelah itu langkah 10 kita tutup home studentnya di terminal directory genome. Kita klik file, tutup folder atau close folder. Kemudian di genome-nya kita jalankan perintah cd. Kemudian kita evaluasi grade preview-nya. Dan setelah itu kita telah menyelesaikan modul 8.2-nya dengan command lab finish preview min cr1. Terima kasih.